Selamat siang untuk kelas 10 AKL, Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Hari ini kita bertemu lagi ya, bertemu dengan Miss Ernest Rafida Sihotang. Itu kita hari ini akan pelajari tentang ekonomi bisnis ya. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang transaksi-transaksinya itu tentang biaya peluang ya. Kita lihat yang pertama. Yang pertama, setelah tamat SMA, Andini ingin melanjutkan pendidikannya untuk mendapatkan S1 di kota kelahirannya. Berikut adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk memasuki pendidikan tinggi. Uang sumbangan masuk hanya sekali ya, 15 juta. Biaya pendidikan tiap semester 8 kali 7.500.000, berarti satu semesternya itu 7.500.000, sedangkan dia ada 8 kali semester, yaitu 60 juta. Biaya sumbangan untuk perpustakaan hanya sekali 12 juta. Biaya makan dan uang asrama 120 juta ya. Lalu biaya pembelian buku selama masa kuliah 25 juta. Dan biaya lain-lain itu 18 juta. Jika Andini tidak kuliah, ia dapat bekerja pada industri yang ada di kotanya untuk gaji 4.500.000 per bulan. Berdasarkan keterangan tersebut, hitunglah seluruh biaya untuk kuliah di S1 dan biaya peluang yang diperlukan untuk kuliah tersebut ya. Nah, uang sumbangan masuknya itu 15 juta ya. Uang pendidikan itu 60 juta. Sumbangan untuk perpustakaan itu 12 juta. Biaya makan dan uang asrama 120 juta. Biaya pembelian buku-buku itu 25 juta. Biaya lain-lain itu adalah itu 18 juta. Terus biaya eksplisitnya totalnya yaitu 250 juta. Jadi selama 4 tahun, selama 8 semester, dia akan dikenai biaya untuk kuliah itu 250 juta ya. Gaji yang didapat Andini jika dia tidak kuliah yaitu biaya implisit ya, 216 juta. Dihitung dari mana? Yaitu dihitung dari 4.500.000 ini kan per bulan ya. Jadi 216 juta itu didapat dari 4.500.000 dikali 4 tahun. Nah, 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, 12 bulan, 12 dikali 4. 12 dikali 4 tahun itu berapa? 48 ya. Berarti ada 48 bulan. Jadi didapat dari 4.500.000 dikali 48 bulan. Kita hitung ya. Miss hitung. Kalian juga boleh mengambil kalkulator kalian ya, jadi kita bisa hitung sama-sama ya. 4.500.000 dikali 48, benar ya, 216 juta. Jadi selama 4 tahun dia akan mendapatkan 216 juta ya. Seluruh biaya untuk kuliah S1 itu berarti seluruh biaya untuk kuliah S1 itu adalah 466 juta. Jadi kalau misalnya dia pilih kuliah, dia tidak akan mendapatkan gaji yang didapatkan jika dia tidak kuliah. Nah, jadi biaya peluang kuliah S1 nya itu adalah 216 juta. Jadi itu didapat dari jika dia tidak kuliah ya. Jadi dia bekerja di satu perusahaan, maka gajinya 216. Itulah biaya peluang kuliah ya, yaitu gaji yang tidak jadi didapat karena Andini memilih kuliah ya. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, Abu Bakar banyak menerima tawaran untuk bekerja setelah ia tamat kuliah S1 dari salah satu perguruan tinggi di kotanya. Ia diterima bekerja sebagai sales marketing di salah satu perusahaan penjualan mobil dengan gaji 4.500.000 per bulan. Pada perusahaan farmasi, ia juga diterima bekerja sebagai sales manager dengan gaji 5 juta. Selain itu, ia juga diterima bekerja sebagai operator pada perusahaan industri kimia dengan gaji 4.750.000. Akhirnya ia memutuskan untuk bekerja pada bagian penelitian dan pengembangan di salah satu perusahaan kontraktor dengan gaji 5.500.000. Berdasarkan keterangan tersebut, hitunglah biaya peluang dari Abu Bakar yang bekerja di penelitian dan pengembangan
pada perusahaan kontraktor. Jadi biaya peluang dari Abu Bakar yang memilih bekerja pada perusahaan kontraktor sebagai penelitian dan pengembangan adalah 5 juta. Karena 5 juta ini itu lebih besar daripada yang 2 tadi ya, yang 4.500.000 dengan yang 4.750.000 ya. Jadi yang 5 juta itu ini. Jadi yang 5 juta itu lebih besar daripada ini dan yang ini ya. Jadi biaya peluangnya adalah yang ini ya, yang ini adalah biaya peluang ya, sehingga yaitu gaji yang tertinggi yang pernah ditawarkan perusahaan sebelum ia memutuskan bekerja pada bagian penelitian dan pengembangan pada perusahaan kontraktor ya. Untuk yang selanjutnya yaitu menentukan skala prioritas ya. Nah, salah satu cara untuk mengatasi masalah ekonomi adalah dengan menetapkan skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Perhatikan contoh berikut. Jadi skala prioritas ini kita lebih memprioritaskan yang penting dulu baru yang lainnya ya. Ini soalnya setiap minggu Cindy mendapatkan uang saku sebesar 1.500.000. Uang saku itu harus dapat memenuhi kebutuhannya selama 1 minggu, antara lain untuk biaya transportasi, membeli keperluan sekolah, uang jajan, dan menabung. Pada satu hari, Cindy mempunyai berbagai macam kebutuhan selain pengeluaran rutin. Cindy harus membeli buku baru dan membeli kado untuk ulang tahun sahabatnya Feby. Untuk memenuhi semua kebutuhan itu, Cindy harus menentukan skala prioritas. Jadi dia harus menentukan mana prioritas yang lebih pentingnya, kebutuhan yang harus dipenuhinya. Berdasarkan skala prioritas itu, Cindy membuat daftar kebutuhannya sebagai berikut. 1. Biaya transportasi yaitu 900.000, biaya keperluan sekolah itu 500.000, uang jajannya 300.000, dan tabungannya 100.000. Berdasarkan daftar yang disusun, ternyata jumlah kebutuhan Cindy sebesar 1.800.000 ya, 1.800.000. Sedangkan uang yang tersedia hanyalah 1.500.000. Oleh sebab itu, Cindy harus memutuskan antara dua pilihan, yakni tidak menabung atau tidak jajan. Nah, jika tidak jajan, Cindy dapat menabung sebesar 100.000. Sebaliknya, jika tidak menabung, uang jajan Cindy tersedia 100.000. Keadaan tersebut mengharuskan Cindy harus memutar otak agar uang sakunya yang terbatas itu dapat memenuhi kebutuhannya yang lebih baik. Jadi dari sini itu kita bisa menyimpulkan, jadi mana ya yang Cindy mau irit-irit. Nah, itulah gunanya menentukan skala prioritas. Jadi yang prioritas dulu yang diutamakan, baru yang tidak begitu prioritas barulah dimasukkan ke dalam daftar list satu kebutuhan ya. Kita lanjutkan. Pengelolaan keuangan. Pemenuhan kebutuhan berkaitan erat dengan uang ya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa uang memegang peran penting dalam kehidupan. Pengelolaan uang bagi tiap tingkatan usia tentunya berbeda ya. Antara Miss dengan kalian pasti pengelola uangnya berbeda ya. Pengelolaan uang bagi orang dewasa yang telah bekerja atau berkeluarga tentu lebih kompleks ya, lebih tinggi lah daripada kalian yang pelajar ya. Sementara itu, pengelolaan uang bagi siswa sekolah tentu lebih sederhana. Bagi seorang siswa yang belum memiliki penghasilan sendiri, umumnya mereka mendapatkan uang saku dari orang tua mereka. Pemberian uang saku dari orang tua bagi anak-anaknya yang masih berstatus pelajar umumnya dibagi menjadi 2 cara, yakni diberikan setiap hari atau setiap bulanan atau namanya bulanan ya. Setelah mendapatkan uang saku, para siswa dituntut untuk mengelola uang tersebut. Pengelolaan uang saku berarti membagi uang tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan, misalnya biaya transportasi atau untuk membeli jajanan. Dengan pengelolaan yang baik, kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terpenuhi tanpa harus mengorbankan salah satunya. Selain membagi uang ke dalam pos-pos kebutuhan, masih ada beberapa tahapan
dalam pengelolaan uang, diantaranya monitor, mengevaluasi penggunaan uang tersebut secara berkala ya, memonitor dan mengevaluasi keuangan secara berkala juga memanfaatkan untuk mengakomodasi setiap perubahan atau rencana pengeluaran kita. Contohnya mengevaluasi pengeluaran-pengeluaran tak terduga ya, misalnya seperti kayak Cindy tadi, temennya ulang tahun, terus dia harus membeli buku baru gitu kan. Tak terduga ya, dalam ilustrasi tentang skala prioritas sebelumnya, membeli kado ulang tahun dan buku baru bukanlah kebutuhan rutin yang dimiliki Cindy. Namun pada minggu itu Cindy harus membelinya. Agar kedua kebutuhan yang terpenuhi, Cindy harus memperhitungkan pengeluaran ini. Contohnya, biasanya Cindy mengeluarkan uang sebesar 300.000 untuk jajan selama 1 minggu. Namun karena Cindy memiliki kebutuhan tak terduga pada minggu ini, ia membatasi pengeluaran untuk membeli jajan. Jadi kalau misalnya nanti ada pengeluaran tidak terduga, kalian jangan pernah bilang tidak ada uang, karena kalian harus bisa memanage uang atau mengelola keuangan diri kalian sendiri ya. Nah, Miss Eres berharap dengan pelajaran ekonomi ini kalian bisa memanage dan mengelola uang kalian ya. Seberapapun uang kalian yang diberikan orang tua, baik itu bulanan, harian maupun mingguan, harus bisa kalian kelola dengan sebaik mungkin ya. Ini untuk tugasnya yaitu buatkan pengelolaan uang jajanmu selama sebulan, buatkan pemasukannya kamu dapat berapa, pengeluaranmu selama sebulan berapa ya. Misalnya pemasukan saya diberikan orang tua itu 500, misalnya 300.000 gitu kan. Nah nanti segini untuk naik angkot, segini untuk jajan, segini untuk membeli perlengkapan, segini untuk membeli pulpen atau yang lainnya ya. Jadi ditulis, dan ini Miss pengen kalian kumpulkan paling lambat hari ini ya, jam 23:59 ya. Pokoknya hari ini jam 23:09 Miss tunggu tugasnya ya. Tidak boleh ada yang besok mengumpulkannya ya. Hanya itu saja ya nak ya penjelasan dari Miss Eres. Miss Eres ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi kalian yang masih bisa memperhatikan apa yang Miss terangkan. Dan pesan Miss Eres, tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, banyak-banyak minum air putih. Nah, tetap menggunakan masker jika kalian ada keperluan keluar rumah, dan membawa hand sanitizer saat kalian berpergian keluar rumah ya. Dan tetaplah di rumah agar kalian tetap aman ya. Hanya itu saja pesan dari Miss Ernest, agar kita jauh dari segala penyakit ya, agar kita tetap selalu sehat selalu ya. Sekali lagi Miss ucapkan terima kasih. As you look